Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Jumpa kembali di channel Sunyi Sepi. Terima kasih untuk dukungan dan support kalian yang sudah dukung channel Sunyi Sepi ini. Dan seperti biasa kami akan menceritakan cerita horor, cerita misteri dan lainnya. Tapi sebelumnya semoga kita dan kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan nikmat sehat, dipanjangkan umurnya, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan dalam segala urusan. Amin amin ya rabbal alamin. Di kesempatan kali ini cerita yang datangnya dari salah satu narasumber, sebut saja namanya Umar. Umar ini menceritakan kisah horornya saat dia bekerja dengan salah satu majikan di warteg yang melihat secara langsung apa yang dilakukan oleh majikannya ini menggunakan hal-hal gaib seperti ritual dan juga sosok-sosok penampakan yang membuatnya itu berhenti di rumah makan tersebut. Nah, awal ceritanya Umar bekerja dengan Pak Samin. Saat Pak Samin itu pulang kampung, mengajak Umar untuk membantu bekerja di wartegnya Pak Samin. Nah, awal pertama kalinya Umar bekerja dengan Pak Samin, dia tidak bekerja sendiri. Di situ sudah ada beberapa karyawan Pak Samin lainnya, dari ibu-ibu ada 2 yang juru masak dan juga pelayan, termasuk bagian cuci piring. Itu ada 4 di warung makannya Pak Samin, termasuk istrinya Pak Samin. Nah, saat Umar mulai bekerja di warung makannya Pak Samin selama kurang lebih 3 bulan, itu tidak merasakan hal-hal yang aneh. Tapi menginjak ke 4 bulan sampai 1 tahun lamanya Umar bekerja dengan Pak Samin, awal mulanya Umar mulai merasakan kalau Pak Samin itu menggunakan pesugihan, menggunakan penglaris. Saat Umar tidak sengaja membersihkan halaman rumah Pak Samin, itu melihat banyaknya bulu ayam cemani. Nah, sewaktu Umar sedang memberes-bereskan halaman belakang rumahnya Pak Umar, karena memang Umar ditugaskan bukan hanya di warung tapi juga mengurusi rumah yang sisi luarnya agar terlihat rapi. Umar itu melihat bulu ayam cemani itu yang sangat banyak. Nah, waktu itu mungkin belum dibersihkan atau mungkin belum dirapihkan sama Pak Samin. Nah, dalam hati kecilnya Umar, dalam pikirannya Umar, apakah bulu ayam ini adalah ayam yang disajikan untuk pelanggan wartegnya? Nah, setelah paginya Umar membersihkan bulu ayam cemani tersebut, siangnya dia berangkat ke warung makan. Dia bekerja sebagai tukang saji untuk menyiapkan setiap pelanggan yang datang memesan, dibantu oleh ibunya yang menyiapkan seluruh apa yang dipesan. Umar ini tugasnya hanya mengantar-ngantarkan ke beberapa pelanggan yang kadang menumpuk di luar warung makannya Pak Samin. Nah, Umar merasakan kalau warungnya Pak Samin itu memang banyak sekali pelanggan yang datang, bukan hanya dari lingkungan sekitar, tapi para pelanggan itu banyaknya itu yang datang dari jauh, dari pelanggan yang pakai mobil, dari pengendara yang lewat, itu banyaknya yang mampir ke rumahnya Pak Samin. Nah, Umar yang selama 3 bulan itu tidak mengetahui apa-apa, setelah dia melihat bulu ayam cemani, malam harinya dia itu ditemui sosok yang sangat aneh saat Umar itu tidur di rumah Pak Umar, karena tempat istirahatnya Umar dan juga beberapa pelayan yang lain, pegawainya Pak Samin. Nah, saat Umar istirahat bersama pegawainya Pak Samin di rumahnya Pak Samin, Umar itu merasakan dan melihat secara langsung ada bayangan hitam yang melintas dari ruang belakang.
itu dilihat secara langsung oleh Umar. Nah, Umar yang sebagai laki-laki dan hanya satu-satunya yang bekerja dengan Pak Samin, Umar hendak menceritakan ke pegawai yang lain, yang 3 ini perempuan semua. Umar merasa kalau mereka itu nanti ketakutan. Jadi Umar itu tidak menceritakan. Tapi setelah hampir 1 minggu lamanya kejadian itu yang sering dilihat oleh Umar, salah satu pegawai yang lain, sebut saja namanya Bu Siti. Bu Siti itu melaporkan ke Umar, Kang Umar, sampean melihat enggak beberapa hari ini ada bayangan hitam yang melintas di belakang rumahnya Pak Samin. Nah, Umar yang memang sudah mengetahui dan sering melihat bayangan-bayangan hitam itu muncul di ruangan belakang, di halaman belakang, mengiyakan pertanyaan Bu Siti. Iya Bu Siti, benar. Kalau yang saya lihat itu bukan sekali tapi beberapa kali, dan akhir-akhir minggu ini. Kalau Bu Siti sudah berapa kali? Kalau saya baru Mas, kalau saya baru sekali ini Mas melihat bayangan hitam itu melintas di depan kamarnya saya. Bu Siti dan Umar yang benar-benar melihat bayangan hitam itu. Di esok harinya Umar, Bu Siti itu menanyakan ke pegawai yang lain, yang saya sebut di sini Bu Warni, satunya Bu Rasmi, itu menceritakan hal yang sama. Kalau mereka yang bekerja sudah bertahun-tahun di sini, dulunya kurang lebihnya itu tahun 2000-an, Pak Samin itu wartegnya biasa-biasa saja. Tapi setelah Pak Samin dan istrinya itu entah kemana, yang waktu itu Bu Warmi dan Bu Rasti yang berjaga, itu melihat perubahan yang benar-benar luar biasa. Karena yang dulunya sebelum di tahun 2000-an warung makannya biasa saja, tapi setelah Pak Samin dan istrinya itu pergi kurang lebihnya 1 minggu, warungnya itu berubah menjadi laris, sampai manggil Bu Siti. Nah, di tahun 2003-an itu kan manggil Kang Umar. Jadi saya selama 3 tahun di sini. Jadi Bu Rasti yang sudah hampir 5 tahun bekerja dengan Pak Samin dan istrinya itu memang merasakan keanehan-keanehan dari warung yang sepi, tapi semenjak kepergian entah kemana itu memang warungnya tidak pernah sepi. Ini sudah 3 tahun lamanya, dan hasilnya ya kalian semua bisa melihat. Pak Samin sekarang punya mobil, rumahnya sekarang sudah mewah, rumah yang dibangun di belakang juga kita yang menginap juga merasa nyaman. Tapi akhir-akhir ini saya merasa agak ketakutan, kata Bu Siti sama Bu Rasti. Ketakutan gimana? Iya, saya merasa takut saja, soalnya semalam saya melihat itu ada bayang hitam itu melintas di depan kamar saat saya itu setelah keluar dari kamar mandi hendak masuk kamar. Itu seakan-akan ada bayang hitam itu melintas di belakang saya. Nah, saya itu langsung masuk, esoknya cerita sama Kang Umar, dan Kang Umar pun katanya sudah melihat itu beberapa kali minggu-minggu ini. Nah, kejadian itu Bu Rasti yang sebagai pelayan senior, dia pun menceritakan, kalian tenang saja, sosok bayangan itu tidak akan mengganggu kita semua, karena itu memang perewangannya Pak Samin. Terkejut Umar sama Bu Siti, maksudnya perewangan gimana? Ya apa kalian tidak tahu? Secara logika saja, warungnya Pak Samin pernah sepi enggak selama kalian bekerja di sini? Enggak. Nah itu perewangan dari Pak Samin dan istrinya. Jadi saya sudah tidak heran. Tapi saya hanya berdoa saja, semoga Allah melindungi saya dan keluarga saya. Apapun yang mereka berikan ke saya, semoga tidak berdampak saya dan keluarga. Nah, dari pesan Bu Rasti ini, Bu Siti, Bu Warmi, termasuk Kang Umar, itu mulai merasa khawatir kalau nanti kenapa-napa terjadi pada mereka semua. Nah, singkat ceritanya, saat mereka ini ngobrol, karena kebetulan warung makannya ini belum buka sepenuhnya, masih proses, ada yang menyiapkan menu makanan, ada yang menyiapkan ini dan sebagainya. Nah, setelah dibuka,
warung makan itu dari mulai jam 6 pagi sampai jam 8 malam itu tidak pernah yang namanya sepi. Walaupun itu jam-jam siang ataupun jam sore, itu benar-benar nyata, kata Kang Umar. Penghasilannya itu tidak bisa diukur lah. Penghasilannya itu benar-benar luar biasa. Nah, istrinya Pak Samin itu datang setiap jam 12 siang sama jam 5 sore itu untuk mengambil uang hasil penjualan selama 1 hari, dan itu seperti itu selalu dilakukan oleh istrinya Pak Samin. Nah, Pak Samin sendiri itu hanya ada di rumah, tidak pernah mengurusi warung makannya. Warung makannya itu ya diurusi oleh istrinya dan keempat pelayannya tadi, Kang Umar, Bu Rasti, Bu Siti, dan Bu Warmi. Nah, setelah kurang lebihnya 6 bulan Umar bekerja dengan Pak Samin dan juga istrinya, Umar ini benar-benar merasakan keganjilan yang nyata sama istrinya. Nah, Umar kurang lebihnya setelah setengah tahun Umar bekerja dengan Pak Samin dan istrinya, Umar itu melihat ada sesuatu yang ganjil, sesuatu yang aneh dengan keadaan rumah makannya Pak Samin. Karena di belakang warung makannya itu setiap Jumat Kliwon selama kurang lebihnya 3 bulan terakhir dia mulai memergoki bulu ayam itu, dia sering melihat setelah dia pulang kerja dari jam 8 malam di hari Jumat paginya, yang mungkin dilakukan oleh Pak Samin itu malam Jumat Kliwonnya, di pagi hari itu sering melihat bekas bakaran kembang atau bekas bakaran kemenyan. Itu sering dilihat oleh Umar di belakang rumah makan yang digunakan oleh Pak Samin. Nah, itu seperti menandakan kalau Pak Samin itu memang benar-benar menggunakan penglaris, apalagi dengan cerita yang dijelaskan oleh Bu Rasti sebagai pelayan senior. Nah, setelah meyakini dan mengetahui kalau Pak Samin memang benar-benar menggunakan media penglaris, media gaib untuk melancarkan usaha warung makannya, Kang Umar yang sering memergoki Pak Samin dengan cara menyajikan sesaji setiap malam Jumat Kliwon, Kang Umar ini setelah dia pulang kerja, tepatnya itu malam Jumat Kliwon tersebut, Kang Umar itu tidak istirahat di rumah. Alasan dia untuk pergi ke salah satu saudaranya yang ada di kota lain. Nah, yang dilakukan Umar ini benar, yang dilakukan Umar ini bukannya pergi ke kota atau ke keluarganya, tapi dia sengaja ingin mengetahui apa yang dilakukan oleh Pak Samin di belakang rumah makan yang digunakan sebagai tempat bekerjanya Umar dan lainnya. Kira-kira jam 1 dini hari, Umar itu melihat mobil Pak Samin itu berhenti di rumah makannya. Pak Samin keluar dengan membawa bungkusan plastik, tas kresek hitam. Itu dia langsung menuju ke samping warung makannya. Jadi Pak Samin itu tidak masuk ke rumah makannya, tapi lewat di samping warung makannya. Nah, melihat Pak Samin yang keluar dari mobil lalu dan langsung menuju ke samping warung makan, ternyata apa yang diduga Umar, kebiasaan Pak Samin yang melakukan ritual di belakang warung makannya itu, melihat Pak Samin seolah-olah itu melihat Pak Samin dengan sikap seperti menyembah semedi. Itu benar-benar dilakukan oleh Pak Samin sewaktu Pak Samin itu mulai membakar kemenyan, dan entah apa yang dibacakan dan entah apa yang diritualkan. Yang dilihat Umar saat Pak Samin itu menundukkan kepala seperti orang yang menyembah, itu melihat sosok hitam besar itu berdiri di hadapan Pak Umar. Nah, saat Umar itu terkejut karena saking kagetnya melihat sosok yang muncul di balik asap kemenyan tadi, Umar itu sampai benar-benar membuat suara. Nah, karena suara yang ditimbulkan Umar di balik pepohonan sewaktu Umar melihat Pak Samin sedang ritual, itu sosok itu menatap Umar.
Nah, Umar yang ketakutan dengan tatapan mata yang menyala, Umar itu langsung lari ke berit-berit. Dia pergi meninggalkan Pak Samin yang sedang melakukan ritual. Umar lari ke birit-birit sampai dia ke jalan utama. Dia langsung menunggu tukang ojek yang lewat. Kira-kira hampir jam 2 dini hari, kebetulan ada tukang ojek yang lewat. Dia langsung menuju ke tempat saudaranya. Nah, setelah sampai di tempat keluarganya, sebut saja namanya Pak Hasan, Umar yang datang kira-kira jam setengah 3 dini hari, dia gedor pintunya Pak Hasan. Tak tok tak tok, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Sampai beberapa kali, bahkan puluhan kali, karena kedatangan Umar ini memang jamnya jam istirahat. Pak Hasan keluar. Dia kaget kalau yang datang ternyata Umar. Loh, kamu dari kampung, Mar? Bukan, Kang. Dijawab sama Umar pertanyaan Pak Hasan. Saya datang ke sini bukan dari kampung, Pak, tapi dari tempat kerja saya. Loh, kamu sudah kerja atau di sini? Iya, Pak Hasan, saya sudah kerja, diajak sama Pak Samin. Pak Hasan tahu kan sama Pak Samin? Iya, Pak Samin, tetangga kita. Ya sudah, sini masuk dulu. Kamu sama siapa, Mar? Saya sendirian, Pak. Lah, kamu datang ke sini jam segini itu gimana ceritanya? Kok datang nggak ngasih kabar mau datang ke sini, ini malah datang jam setengah 3 pagi, itu gimana? Umar menceritakan kalau yang barusan dia alami tentang Pak Samin. Pak Hasan mendengar semua cerita tentang Pak Samin lewat Umar. Pak Samin menjelaskan sama Umar, kamu hati-hati, Mar. Pak Samin itu bukan orang kaya yang seadanya. Dia kaya itu karena dia itu melakukan perjanjian dengan iblis. Dia sudah bersekutu. Apa kamu tidak melihat kekayaannya Pak Samin yang luar biasa? Kamu tahu tidak, Mar? Pak Samin itu dulu sama saya di kampung, dia itu bukan orang yang berada. Tapi saat dia berangkat ke kota, membuka warung makan, kekayaannya itu benar-benar berubah. Tapi saya heran sama Pak Samin. Kalau yang dilakukan Pak Samin dengan warung makannya yang dia bangun tahun 98, itu warung makannya kurang lebihnya selama 2 tahun menuju ke tahun 2000, itu Pak Samin itu belum punya apa-apa. Tapi setelah 2 tahun Pak Samin yang bolak-balik ke kampung itu ya keadaannya biasa-biasa saja. Setelah ibunya Pak Samin meninggal, warung makannya itu berubah seketika menjadi warung makan yang laris sampai Pak Samin dalam kurun waktu 1 tahun itu bisa membeli rumah di kota. Dan bukan hanya itu, dia sekarang sudah punya mobil. Tapi kejadian rentetan orang-orang yang menjadi korban Pak Samin bukan ibunya saja. Kamu tahu ndak, anaknya Pak Samin yang pertama meninggal dunia, yang usianya sudah 25 tahunan, yang di tahun 2001 kemarin. Iya Pak Hasan, dijawab sama Umar. Iya, karena kecelakaan kan, Pak? Iya, kecelakaan itu. Tapi kecelakaan itu banyak rumor yang beredar kalau anaknya juga ditumbalkan. Dan bukan hanya anaknya saja yang ditumbalkan, Umar. Tapi di tahun berikutnya itu adik istrinya juga meninggal secara mendadak. Ini yang membuat rumor di kampung kalau Pak Samin itu kaya bukan karena pekerjaannya sebagai penjual di warung makan, tapi karena dia bersekutu dengan iblis. Nah, Umar mendengar apa yang diceritakan Pak Hasan. Umar meminta solusi sama Pak Hasan. Lah, terus gimana ini, Pak? Terus gimana ini, Pak Hasan? Apa saya ini harus lanjut atau saya keluar? Ya, kamu masih lanjut saja. Kamu pura-pura tidak tahu saja apa yang dilakukan oleh Pak Samin dan keluarganya. Tapi kamu hati-hati saja. Soalnya kamu sudah tahu apa yang sudah Bapak ceritakan ke kamu semua.
Nah, obrolannya Umar sama Pak Hasan itu sampai hampir subuh. Nah, singkat ceritanya setelah sholat subuh, Umar itu pamitan sama Pak Hasan untuk kembali lagi ke rumah Pak Samin. Nah, sesamanya di rumah Pak Samin, dia itu langsung berangkat menuju ke warung makan, bekerja seperti biasanya. Hari Jumat pagi dia sudah bekerja dengan Bu Rasti, Bu Siti, dan Bu Warmi. Ketiganya itu menanyakan tentang Umar, kamu dari mana saja, Mar? Umar menjawab kalau dia baru saja dari rumah keluarganya. Semalam dia mampir dan menginap di rumah keluarganya. Umar tidak menceritakan kalau yang dialami dan dilakukannya, yang melihat secara langsung, yaitu Pak Samin yang melakukan ritual, itu tidak diceritakan oleh pegawainya Pak Samin. Setelah kejadian itu, malam Sabtunya, Umar itu benar-benar merasakan teror yang tidak pernah dibayangkan seumur hidupnya. Setelah dia bekerja, malam harinya dia hendak istirahat. Setelah dia keluar dari kamar mandi, dia melihat bayangan hitam. Saat dia hendak tidur, Umar yang lupa berdoa, Umar melihat sosok hitam besar dengan tatapan mata yang merah yang menyala itu benar-benar ada di dalam kamarnya Umar. Umar yang kaget seraya mengucapkan astagfirullahaladzim, astagfirullah. Umar membaca ayat kursi sampai beberapa kali dia pejamkan mata karena saking takutnya. Nah, Umar merasa yakin kalau sosok itu sudah pergi. Umar membuka matanya, alhamdulillah ya Allah. Tapi setelah Umar membaca ayat kursi dengan memejamkan mata beberapa kali, dia mungkin merasakan kalau sosok itu sudah nggak ada, sudah tidak menatap lagi Umar. Dia buka mata dan ternyata memang sudah menghilang. Umar bersyukur, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah ya Allah, Engkau telah melindungi aku ya Allah. Nah, malam itu benar-benar membuat Umar itu tidak bisa istirahat. Dia masih membayangkan sosok yang menakutkan tadi, sosok hitam besar dengan tatapan mata merah yang menyala itu khawatir datang lagi. Nah, keadaan takutnya Umar ini, daripada dia tidak bisa tidur, dia mengambil air wudhu untuk melakukan sholat malam dan zikirkan itu di rumah Pak Samin. Nah, saat Umar selesai sholat malam, sholat hajat, dia berdoa berzikir, itu mendengar suara-suara yang sangat aneh seperti suara teriakan dan jeritan. Dan tak lain jeritan itu adalah istrinya Pak Samin. Nah, sewaktu Umar selesai melakukan zikiran karena mendengar jeritan majikannya, itu istrinya Pak Samin, Bu Rasti, Bu Warmi, dan Bu Siti yang kaget ceritanya istrinya Pak Samin yang sangat keras itu. Umar ini juga langsung bergegas menuju ruangan tempat di mana istrinya Pak Samin itu sedang berteriak-teriak. Nah, Pak Samin yang teriak-teriak minta tolong istriku, tolong istriku ini, tolong istriku. Umar dan yang lainnya bergegas, ada apa Pak, ada apa Pak, istriku ini kenapa, istriku ini kenapa. Nah, melihat kondisi istrinya Pak Samin yang matanya melotot, tubuhnya kejang-kejang dengan tangan yang mengepal, sementara mulutnya itu terus menjerit, sakit, panas, cepat lepaskan. Nah, ini yang membuat Umar itu benar-benar khawatir kalau jangan-jangan Pak Samin ini ingin menumbalkan istrinya. Nah, di saat kondisi seperti itu, Umar itu berusaha menenangkan Pak Samin dengan cara mendekati istrinya Pak Samin, membacakan ayat-ayat suci Al-Quran sesuai keyakinannya Umar. Dibacakan ayat suci ke istrinya Pak Samin, tapi yang terjadi bukan istrinya Pak Samin mendingan, tapi malah menjadi-jadi, sudah, hentikan. Ini yang dilakukan oleh Umar ini malah membuat istrinya Pak Samin itu kesakitan. Sontak saja karena jeritan kesakitan ini, Pak Samin menyuruh Umar untuk hentikan saja, Umar, hentikan. Kita bawa ibu ini ke rumah sakit. Malam itu kurang lebihnya jam 1:30 dini hari. Nah, singkat ceritanya Pak Samin
dengan keadaan kejang-kejang dan menjerit itu dibawa ke rumah sakit. Nah, Umar yang ikut ke dalam mobil membopong istrinya Pak Samin setelah sampai di rumah sakit itu kondisinya istrinya Pak Samin itu masih dalam keadaan yang sangat mengerikan seperti orang kesurupan. Nah, pihak rumah sakit mencoba menenangkan ibunya. Nah, pihak rumah sakit mencoba menenangkan kondisi istrinya Pak Samin itu dibawa ke ruangan IGD. Dia langsung disuntikan obat untuk menenangkan istrinya Pak Samin. Saat itu istrinya Pak Samin mulai tenang. Tapi baru beberapa menit, kurang lebihnya belum ada setengah jam, istrinya Pak Samin itu seperti teriak-teriak lagi itu di ruangan UGD. Nah, dokter yang melihat kejadian itu pun benar-benar bingung harus bagaimana agar pasien yaitu istrinya Pak Samin itu bisa tenang karena sudah 2 kali obat penenang disuntikan ke tubuh istrinya Pak Samin, tapi belum ada setengah jam itu kondisinya seperti terus-menerus sampai singkat ceritanya pihak rumah sakit itu angkat tangan. Pihak rumah sakit menyarankan ke Pak Samin agar dibawa ke Pak Kiai saja, ini bukan penyakit biasa Pak, mohon maaf kejang-kejang, mata yang melotot. Dari pihak dokter itu justru malah menyarankan ke pengobatan alternatif karena melihat pasien yang bertingkah aneh seperti kesurupan, bertingkah seperti orang yang di luar nalar, bukan sakit yang biasa. Pihak rumah sakit benar-benar angkat tangan. Nah, singkat ceritanya ini apa yang disarankan oleh pihak rumah sakit yang dilakukan oleh dokter tadi, Pak Samin, itu bingung harus kemana. Nah, Umar menyarankan ke Pak Samin untuk mendatangi salah satu imam musola yang biasa Umar itu ikut jamaah di tempat tinggal Pak Samin. Atas saran Umar berangkat naik ojek pulang ke rumah Pak Samin, mengetok-ngetok pintu imam musola. Nah, singkat ceritanya Umar ini membawa Pak Imam ke rumah sakit. Yang dilakukan Pak Imam itu ya tidak lain seperti Umar, dia bacakan ayat-ayat suci Al-Quran, tapi entah yang dibaca Pak Imam tadi ternyata sosok gaib itu benar-benar ada di dalam ruangan rumah sakit dan hendak menyerang Pak Imam termasuk Umar dan juga Pak Samin. Nah, melihat sosok gaib tersebut, Pak Imam dengan mata batinnya, dengan keyakinannya sosok gaib itu terpental keluar. Nah, kondisi istrinya Pak Samin saat itu tiba-tiba tenang, tapi kondisi badannya itu masih sangat panas. Nah, dari pihak rumah sakit yang melihat kondisi istrinya Pak Samin sudah mereda, mungkin karena pengaruh obat yang sudah disuntikan tadi, pihak dokter menyarankan agar istrinya Pak Samin dirawat sampai 1 hari. Kalau tidak ada perubahan, sebaiknya istrinya Pak Samin itu dilanjutkan rawat jalan dengan cara alternatif. Nah, singkat ceritanya 1 hari setelah di rumah sakit tidak ada perubahan, istrinya Pak Samin itu dibawa ke rumah dan dilanjutkan terapi oleh Pak Imam. Nah, lewat Pak Imam itulah istrinya Pak Samin itu mulai diterapi, diruqyah. Kurang lebihnya itu hampir 1 bulan lamanya diruqyah, diterapi sama Pak Imam. Keadaan warung makannya itu benar-benar berubah drastis. Warung makan yang dimiliki Pak Samin itu seperti pelanggannya itu seperti menghilang entah kemana. Itu yang dialami oleh Umar dan pelayan yang lain. Itu kenapa? Dan itu membuat pertanyaan ketiga karyawan yang lainnya itu sama Umar, ada apa ya Mar? Kenapa warung yang dimiliki Pak Samin kita buka dari pagi sampai malam kok jualnya beberapa porsi saja? Ada apa ya? Ini yang menjadi pertanyaan
Bu Rasti, Bu Siti, dan juga Bu Warmi sama Umar. Nah, Umar akhirnya menjelaskan kalau penyebab warung makannya sepi mungkin semua itu ada kaitannya dengan istrinya Pak Samin yang saat ini itu sedang diruqyah sama Pak Imam. Soalnya sakitnya istrinya Pak Samin itu bukan sakit secara medis, tapi sakit karena sosok gaib yang ingin mencelakai istrinya Pak Samin. Nah, ketika pegawainya Pak Samin yang mendengar apa yang dikatakan Umar itu merasa khawatir dan takut dengan kondisi istrinya Pak Samin. Singkat ceritanya, setelah 1 bulan lamanya warung makannya sepi, kondisi istrinya Pak Samin yang sudah membaik ternyata berdampak pada Pak Samin sendiri. Pak Samin yang terlihat sehat, baik-baik saja, kesembuhannya istrinya Pak Samin itu justru malah seperti menyerang balik ke Pak Samin sendiri. Nah, Pak Samin yang benar-benar diganggu oleh sosok gaib itu Pak Imam yang memang masih menerapi istrinya Pak Samin itu melanjutkan menerapi Pak Samin, yaitu benar-benar dilakukan oleh Pak Imam yang disaksikan oleh Umar, Bu Rasti, Bu Siti sama Bu Warmi itu benar-benar menyaksikan kondisi majikannya, suami istri itu Pak Samin dan istrinya itu mengalami sakit yang aneh. Ya, sakitnya seorang seperti kesurupan. Dan singkat ceritanya, kedua majikannya Umar, Pak Samin dan istrinya kurang lebih terapi itu hampir 4 bulan lamanya. Warung makannya itu hanya tutup karena memang sepi pelanggan. Bu Rasti dan yang lainnya ikut mengundurkan diri termasuk Umar. Tapi setelah kondisi Pak Samin dan istrinya yang sudah diterapi 4 bulan sudah membaik, sementara warung makan yang dikelola oleh Bu Rasti, Bu Warmi, Bu Siti dan Umar yang sepi pelanggan karena penjualannya sudah tidak laku seperti dulu lagi, Umar itu meminta izin untuk keluar dari pekerjaannya. Nah, Pak Samin yang sudah membaik, istrinya yang sudah sehat kembali itu sebenarnya melarang semuanya itu untuk keluar dari pekerjaannya. Nah, Pak Samin pun menyatakan jangan keluar, saya masih sanggup untuk membayar pekerjaan kalian jangan khawatir. Dan saya merasa bersalah selama ini kalau apa yang sudah saya lakukan itu benar-benar saya ini telah sesat. Ini pengakuan Pak Samin ke Pak Imam, ke Bu Rasti dan yang lainnya termasuk Umar kalau Pak Imam itu pernah melakukan perjanjian dengan dukun, yaitu agar usaha warung makannya itu menjadi berkembang. Tapi kenyataannya yang dialami Pak Samin, ibunya meninggal, anak pertamanya meninggal, adik kandung istrinya meninggal. Nah, untuk korban keempat yang mungkin tujuan dari sosok yang membantu warung makannya Pak Samin itu berkembang, ingin mengincar tumbal lagi, yaitu istrinya Pak Samin, karena selamatnya dibantu Pak Imam dan juga menyerang Pak Samin sendiri. Setelah perjanjian itu terputus dengan Pak Samin, sosok perewangan itu hanya kembali ke tempat asalnya, wallahu a'lam. Pak Samin dan istrinya itu benar-benar bertobat dan dibantu oleh Pak Imam. Kurang lebihnya itu ya hampir 1 tahun lamanya Umar bekerja dengan Pak Samin. Umar akhirnya merasa tidak enak kalau warung makan yang dikelola oleh Bu Rasti, kalau warung makan milik Pak Samin yang sepi pelanggan ini, Umar akhirnya meminta izin. Nah, singkat ceritanya, Umar yang keluar dari tempat pekerjaannya Pak Samin beberapa tahun setelahnya, kurang lebih 5 tahun, di tahun 2009 Umar balik lagi ke kota, melihat Pak Samin itu benar-benar kondisinya itu memprihatinkan. Melihat rumah yang dulu pernah ditinggali
oleh Umar selama 1 tahun, yang pernah ditempati oleh teman lamanya yaitu Bu Rasti, Bu Siti, Bu Warmi, itu sudah terjual. Dan Pak Samin dikabarkan dia hanya pulang kampung ke tempat rumah yang dulu dia tinggali dengan keadaan yang biasa-biasa saja. Jadi masa lalunya Pak Samin, kesaksiannya Umar ini menjelaskan kalau apa yang pernah dilakukan Pak Samin yang berurusan dengan iblis itu hanya bersifat sementara. Dan setelah perjanjian itu terputus, kekayaan itu akan diambil lagi dengan caranya iblis agar orang itu kembali untuk menyembah iblis. Dari kisah ini kita bisa ambil hikmah pelajarannya. Semoga menambah wawasan untuk kita semuanya. Akhir kata, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.